Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Faryansyah dan partner saya itu Bukhari. Jadi kali ini saya akan men-setting mikrotik terlebih dahulu. Oke, yang pertama teman-teman bisa langsung aja klik IP terus addresses dan kalian bisa tambahin di sini IP bebas ya. Di sini bebas. Karena di sini saya buat untuk router Jakarta yang pertama ya. Oke, di sini kita masukin buat IP Ether 2-nya. Dan kalau bisa identitinya diganti ya jadi router Jakarta biar lebih proper aja, biar kagak ketuker lah ya bisa dibilang. Oke, lanjut di sini kita nambahin IP lagi, bebas lagi untuk Ether 1. Tapi kalau bisa tuh harus inget ya karena buat ngehubungin antara Jakarta sama Bekasi. Oke, di sini kita bisa langsung login aja seperti biasa. Kalian login di VMware atau VirtualBox bisa juga. Lanjut di sini kita ke direktorinya si bin ya, atau bisa disebut tuh DNS ya. Ya di sini kita bisa cp si DB lokal ke DB atau direktori kita sendiri bebas. Aduh, saya sembari pilek ini. Ya, kalau misalkan udah bisa ditunggu. Nah, di sini udah DB server saya pengennya. Lanjut di sini bisa kalian cpdb 127 ke db 19 atau db 192 sama aja ya. Oke, di sini kalian bisa langsung masuk ke nano db si server. Di db server sini kalian bisa ganti aja buat si localhostnya nih, kalian ganti ya. Kalian ganti dengan domain kalian sendiri bebas. Kalian mau kayak gimana domainnya? Di sini saya pakai cara paling cepat yaitu Ctrl W dan R. Terus kalian bisa kalian bisa ketik aja localhost gitu kan. Terus kalian ganti dengan nama yang pengen kalian bikin domain. Oke, di sini di nya itu kalian bisa ganti dengan IP ini aja, IP Linux ya. Sesuai ya, harus sesuai. Di sini dengan cara cepat yaitu dengan Ctrl K terus Ctrl U. Jadi bisa ngekat terus bisa nge-undo lagi. Oke, di sini kita bisa masuk lagi ke dalam DB 192 atau DB 19 ya di sini. Cara sama, Ctrl W terus Ctrl R. Kalian localhostnya kalian ketik dulu, terus ganti dengan domain utama kalian. Cara cepatnya kayak gitu. Sini tinggal tambah lagi Ctrl K, Ctrl U untuk cara cepat lagi. Di sini tambahin VoIP karena domain utama sama subdomain. Di sini kalian bisa tambahin dan IP-nya sesuai IP VoIP ya. Kayak kalau misalkan udah benar semua, kalian bisa langsung Ctrl X Y. Oke, lanjut ke nano/etc. Bukan, salah. nanonemot.com.local. Di sini kalian bisa ganti jadi sesuai dengan domain utama kita yaitu rakor.net karena Raffi dan Kori di sini. Oke, direktori juga kalian harus sesuai DB server. Dan satu lagi di sini DB 19. Karena bukan DB 192. Oke, lanjut di sini kita bisa langsung system channel restart bin 9 atau restart si DNS-nya supaya DNS-nya tuh berfungsi dengan baik dan bisa kita cek di status. Kalau emang udah bagus atau udah disebut udah bener lah. Tapi saya di sini mau ganti resolve-nya dulu dan network tadi belum saya ganti, makanya saya lupa di sini. Saya coba ganti ke network sesuai dengan yang ada di mikrotik tadi yang udah saya tambahin. Oke, kalau udah kalian bisa langsung restart networknya dulu supaya networknya tuh ke restart gitu ya dengan apa yang kita ganti. Kalau udah keganti kalian bisa langsung aja untuk ngeping ke DNS kita. Kalau emang udah bisa berarti itu pingnya bakalan ngejawab ya, atau TTL. Nah, saya di sini ganti resolve sesuai dengan IP Linux. Udah, kalau udah kita langsung Ctrl X Y aja. Dan kita coba lanjut lagi buat
eh, cek statusnya. Kalau misalkan emang udah running semua, berarti bener. Tapi kalau misalnya ada kesalahan, kalian bisa dicek-cek lagi, diping-ping lagi. Kalau emang belum bisa kayak gini, berarti ada yang salah. Saya di sini coba buat benerin terlebih dahulu. Oke, saya udah nemu ternyata tadi di DB19 ya. Di DB19 saya salahnya, dan di sini saya coba untuk ulang ping dan restart. Alhamdulillah udah bisa dan udah berjalan dengan normal. Lanjut kita ke dalam breakernya, atau saya pakai breaker di sini, bukan pakai Trixbox. Ya, kalian bisa langsung aja login root, passwordnya breaker atau support ya. Support passwordnya tuh breaker. Bisa root, bisa support, bebas. Nah, di sini kalian pakai VETC network interface, itu dia kita bisa ganti aja IP-nya si breaker menjadi IP VoIP ya, samain sama IP VoIP yang udah ada, yang udah kita setting tadi di dalam DNS sama di Mikrotik. Dan DNS reverse-nya juga kita arahin ke DNS-nya si Linux ya, atau IP Linux. Oke, di sini kita bisa restart aja networknya dengan service networking restart. Kalau misalkan IP-nya udah keganti, berarti kita di breaker nih harus kita ping dulu. Kalau emang udah berhasil, berarti udah bisa. Kayak udah berhasil ya ping. Udah berhasil. Untuk ke apa sih namanya, domain, tapi di sini belum berhasil, mungkin masih ada trouble. Saya coba untuk benerin terlebih dahulu. Oke, karena saya tadi mungkin belum setting di Mikrotiknya, bisa jadi saya salah ya di Mikrotiknya, dan saya di sini coba pengen setting di Mikrotik dulu supaya bisa, karena saya NAT-nya juga saya belum ini ya, belum saya setting. Nah, di sini kalian bisa ke general, terus lanjut di Ether 1, dan action kita ganti dengan masquerade. Lanjut di sini kita bisa ke apa ya, saya lupa, ke DNS. Nah ya, DNS-nya di sini kalian bisa ganti dengan IP si Linux dulu ya. Karena mungkin nggak bisa, karena tadi saya belum setting, karena kita ini nggak pakai internet. Kalau misalnya pakai internet mungkin bisa langsung ya. Oke, di sini kita bisa langsung root aja untuk IP si Bekasi atau router Bekasi. Di sini kita sesuaiin gateway-nya menggunakan gateway yang ada di Bekasi, dan addressnya menggunakan address Nexthop ya. Oke, kalau misalkan di sini udah, kita bisa lanjut untuk ke IP, ke DHCP server, lanjut ke DHCP setup, dan kalian bisa setting aja untuk Ether 2-nya di sini. Kalian next, dan kalau misalnya kalian mau batasin juga bisa di sini. Oke, kita next lagi. Belum. Oke, kita next. Dah, kalau misalnya udah, kalian udah nambah ini DHCP servernya nih. Tinggal kalian coba ping di terminalnya si apa nih namanya, Mikrotik. Kalau misalkan emang ping gateway udah bisa, berarti udah berhasil ya cuy ya. Di sini saya coba pengen ping DNS Linux. Kalau misalnya emang bisa, berarti udah berhasil. Nah, udah bisa di sini, udah satu jaringan atau satu network di antara laptop saya dengan di Linux ya, mesin Linux. Nah, di sini saya coba udah bisa juga. Alhamdulillah. Akhirnya di sini kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi di sini new inbox, atau kita bisa ke router Bekasi ya. Di sini kita login ke dalam router Bekasi karena Jakarta sudah selesai konfigurasinya. Oke, di sini kita bisa langsung aja nambahin addresses. Di sini bisa kita lihat. Routernya harus sesuai, karena saya udah nambahin jadinya bisa aja ya di sini. Kalau misalnya kalian emang belum nambahin, kalian bisa nambahin sendiri. Aduh. Oke. Lanjut ke security profile. Di sini kalian bisa ganti sesuai dengan apa yang ada di sini. Kalian mau ganti jadi apa, bebas. Security profile-nya diganti. Aduh. Sesuai dengan UHP ya. Karena kalau wireless tuh makanya UHP. UHP Rakor di sini.
kalian bisa cek aja. Saya tadi tuh sebenarnya udah setting router Bekasi tapi saya lupa untuk record. Jadinya kalian bisa ganti aja di security profile-nya. Terus dan tambahin di sini IP address-nya juga kalian bisa tambahin ya. Oke, di sini kita bisa lanjut ke NAT. NAT juga tadi saya udah konfigurasi juga, saya lupa record juga karena saya fokus di router Jakarta dan fokus ngurusin Linux terlalu susah. Di sini juga DNS sudah saya setting juga sesuai dengan IP Linux juga. Astagfirullah. Nah, sini kita bisa ambil lagi DNS servernya. Oke. Kalau udah kita bisa nge-root ya. Di sini saya juga udah routing juga, tadi udah saya root sesuai dengan gateway yang ada di Jakarta, router Jakarta. Oke, kalau misalkan emang routingnya udah bisa, udah reachable. Kalau misalnya uncranable tuh nggak bisa. Kalau reachable tuh udah bisa, udah terhubung ya. Oke, lanjut di sini kita coba untuk ping sesama router Jakarta dan Bekasi apakah bisa ya. Kita coba cek. Di sini saya coba ping dulu antara dari router Jakarta ke Bekasi. Kalau misalkan kita ping gateway-nya udah bisa, berarti itu tandanya udah kehubung antar router Jakarta dan router Bekasi. Oke, kita coba ping dari router Bekasi ke router Jakarta. Nah, kalau misalnya udah bisa langsung masuk kayak gini tuh berarti udah tandanya udah saling terhubung ya, udah routingnya tuh udah berhasil. Oke, di sini kita bisa untuk ke CMD juga bisa ngetes ya. Kalau misalkan emang IP-nya tuh udah keganti sesuai dengan yang ada di mana? Aduh, IP Windows ada di sesuai dengan Mikrotik. Aduh, maaf. Saya soalnya lagi pilek ini. Lanjut. Di sini kalau misalkan udah sesuai, saya hanya buat laporan ini. Kita bisa ping ya. Ping lagi dari router Bekasi ke router Jakarta ya. Kalau misalkan emang dari router Bekasi bisa, dari router Jakarta bisa, pasti di router Bekasi itu harusnya bisa tuh. Sama-sama bisa ya. Dari router Jakarta dan router Bekasi itu bisa. Dan DNS-nya juga sama, udah semua. Jadi saya coba untuk checking kalau misalnya emang ada yang nggak bisa atau ada ya trouble gitu. Nah, sini saya salah tuh. Saya tuh harusnya di sini nge-setup ulang lagi. Oke. Saya bisa tinggal next saya kalian kalau misalnya emang udah benar. Nah, IP-nya saya salah, saya harus ganti jadi 15 ya. 19.5 saya salah. Lanjut kalian bisa next lagi aja. Kalau misalnya udah benar bisa kalian ke NCPA-CPL untuk masukin si DNS kalian ya. IP DNS kalian. Oke, di sini saya biar lebih proper ya, biar IP yang di Windows tuh saya dapat berapa, saya langsung cek aja di NCPA-CPL. Dan saya di sini untuk ngeping DNS saya udah bisa. Jadinya untuk konfigurasi antar mikrotik antar router tuh udah terhubung ya. Di sini kalian bisa langsung aja untuk ke Chrome untuk mencari webnya, web si Breaker, atau kalian bisa pakai Microsoft Edge sama aja. Nah, di sini saya nge-lag. Tungguin dulu. Oke, di sini kalian bisa cari domain si VoIP-nya. VoIPRecord.net. Di sini kalau misalkan sudah terbuka web si Breaker, ya maaf lama ya di sini karena nggak pakai internet kita. Jadinya lelet banget. Oke, bisa ke advance connection ke VoIP. Nah, di sini IPPBX login dan kalian bisa klik aja administrator dan passwordnya di sini saya lupa. Oke, lanjut ke IPPBX administration. Ya, di sini udah Breaker ya. Udah sesuai dengan domain voip.record.net. Oke, kalian bisa di sini ke extension dan bisa menambahkan ya, menambahkan terlebih dahulu. Sini klik submit terlebih dahulu. Atau kalian bisa tinggal ganti namanya karena saya ini ngerjainnya bareng-bareng karena mikrotiknya terbatas. Jadi masih ada bekas-bekasan punya orang. Dan di sini Bukhari bisa diganti nama dan Fahmi saya ganti nama jadi Raffi sesuai nama saya. Huruf kecil. Mantap.
Oke, lanjut ke di sini kita submit aja dan kalian bisa klik apply change configuration ya, supaya dia tuh uh, lebih apa ya, sinkron lah lebih tepat ya. Karena kalau belum di apply configuration, jadi dia kayak belum keganti gitu. Nah, di sini kalian harus bisa pastiin antara CD6 alias SIP alias sama si secretnya tuh harus kalian apalin, karena kalau misalnya kalian apalin tuh nggak bakal bisa. Itu tuh berguna banget buat masuk ke aplikasi si VoIP-nya ya. Oke, di sini kita lanjut lagi untuk masuk ke microSIP ya, atau kalau misalnya kalian ada di HP itu port SIP ya. Oke, sini kita ke microSIP. Oh tuh, emang jadi ini sih kalau misalnya pakai mikrotik tuh kadang kehubung kayak keputus terus kehubung. Nah, di sini kalian bisa tambahin aja atau ganti settingannya, karena saya bekasan orang di sini jadi saya harus ganti IP dan ganti username-nya terlebih dahulu atau secretnya ya. Oke, di sini kita ke pengaturan, lalu ganti account name-nya dan ganti SIP servernya. Ini tuh untuk ya bisa disebut IP-nya si VoIP ya. Username kita ganti dan domain kita ganti juga. Di sini menggunakan aduh, domain Rakor dan display name-nya untuk di sini saya settingnya yang Raffi. Nah, sampai muncul tulisan online kayak gini ya. Kalau udah tulisan online kayak gini berarti udah berhasil kehubung antara microSIP dengan si breakernya, dan kita tinggal hubungin si HP-nya. Di HP-nya di sini. Oke, di sini berhubung saya HP-nya saya kurang saya lupa kagak di record. Jadinya mungkin saya cuma masukin nomor aja. Nah, di sini tuh udah langsung ada ya. Pokoknya kalau misalkan emang terhubung dan ada suaranya atau kita bisa ngomong, itu tuh pasti bergerak antara mic sama speakernya tuh bergerak ya. Sama-sama bergerak, intinya itu yang paling penting. Jadinya kalau misalkan emang kita lagi ngomong dan ada suaranya tuh pasti bergerak. Dan di sini saya coba pengen telepon dari uh, laptop terus ke HP kita dengan SIP alias 1001 dan kita call. Kalau misalkan emang bisa kita telepon, kalau misalnya terhubung pasti itu bisa terhubung. Nah, di sini nge-lag ya, sabar. Oke, di sini udah terhubung ya. Wah, enggak, saya terputus lagi tuh, karena emang ini banget nge-lag banget. Dan di sini terhubung ya. Tuh pokoknya kalau misalkan mic dan speakernya tuh bergerak-bergerak gitu, itu tuh dia berarti bisa ngedengerin atau bisa ngomong ya. Suaranya intinya output dan inputnya tuh ada gitu. Jadi suaranya ada masing-masing tuh ada. Oke, mungkin itu udah berhasil ya antara router Jakarta dan router Bekasi. Mantap.